Kebanyakan dari kita tahu kalau Alkitab itu ya satu buku. Tapi begitu kita buka, langsung kelihatan ini bukan buku biasa. Ada dua bagian yang super besar, Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Dan jujur aja, keduanya terasa beda banget. Dari zaman penulisannya, nuansanya, semuanya beda. Jadi pertanyaannya simpel kan? Apa sih sebenarnya yang membedakan keduanya? Apa ini cuma sekedar bab 1 dan bab 2 dari cerita yang sama? Atau ada sesuatu yang jauh lebih dalam? Yuk kita bedah bareng-bareng mulai dari fakta-fakta paling dasar sampai ke benang merah yang menyatukan semuanya. Oke, pertama-tama kita lihat dulu perbedaan yang paling kelihatan mata dan paling konkret. Kita bakal ngomongin angka, garis waktu, dan bahasa yang dipakai. Ini fakta-fakta dasarnya. Coba deh lihat garis waktu ini. Penulisan Perjanjian Lama itu makan waktu 1000 tahun. Lalu, ada jeda kosong selama 400 tahun, sering disebut masa-masa Sunni sebelum Perjanjian Baru mulai ditulis. Bayangin, 4 abad. Jeda ini penting banget, karena waktu Perjanjian Baru ditulis, kondisi dunia udah beda total. Lanjut, soal bahasa dan jumlah kitabnya. Perjanjian Lama yang isinya 39 kitab itu ditulis pakai bahasa Ibrani kuno. Sementara Perjanjian Baru yang punya 27 kitab ditulisnya pakai bahasa Yunani Koine. Kenapa? Ya karena itu bahasa internasionalnya zaman itu. Jadi totalnya ada 66 kitab. Terus siapa yang nulis? Nah, ini juga beda. Perjanjian Lama itu ditulis sama para nabi dan para pemimpin Israel kayak Musa atau Raja Daud. Sementara Perjanjian Baru ditulis oleh para rasul, orang-orang yang jadi saksi mata langsung kehidupan Yesus atau orang-orang terdekat mereka. Jadi ada pergeseran besar nih dari suara para nabi ke suara para saksi mata. Oke, fakta-fakta dasarnya udah kita bahas. Sekarang, yuk kita geser ke perbedaan dalam ceritanya sendiri. Sebenarnya masing-masing perjanjian ini ditujukan buat siapa sih? Dan gimana gaya penceritaannya? Di sini nih, perubahannya drastis banget. Perjanjian Lama itu fokusnya spesifik banget. Bangsa Israel dan perjanjian mereka dengan Tuhan. Tapi, begitu masuk perjanjian baru, cakupannya kayak meledak. Pesannya jadi buat semua orang, Yahudi dan non-Yahudi. Buat seluruh dunia. Gaya nulisnya juga bervariasi banget. Perjanjian Lama tuh kayak perpustakaan raksasa. Ada kitab hukum, ada sejarah, silsilah keluarga, puisi-puisi indah, sama tulisan hikmat. Nah, Perjanjian Baru lebih fokus. Isinya kebanyakan biografi Yesus yang kita kenal sebagai Injil, surat-surat buat jemaat, sama nubuat tentang akhir zaman. Sampai di titik ini, mungkin kedengarannya Perjanjian Lama dan Baru itu kayak dua buku yang beda total ya. Tapi, disinilah letak kuncinya. Ini dia yang menyatukan semuanya. Inti hubungan keduanya adalah konsep nubuat dan penggenapan. Jadi, apa sih nubuat itu dalam konteks ini? Gampangnya gini, nubuat itu janji atau ramalan yang dicatat di Perjanjian Lama. Para nabi itu ngomongin soal perjanjian baru yang bakal datang, soal sosok Mesias atau juru selamat yang bakal memulihkan hubungan manusia sama Tuhan. Dan inilah momen kliknya. Kalau Perjanjian Lama itu buku yang isinya janji-janji atau nubuat, maka Perjanjian Baru itu adalah buku penggenapannya. Perjanjian Baru itu isinya selalu merujuk balik ke Perjanjian Lama, seolah-olah bilang, "Hei, ingat janji yang di sini?" Nah, sekarang sudah terjadi melalui Yesus. Contoh paling jelasnya soal sistem kurban. Di Perjanjian Lama, buat pengampunan dosa itu perlu ada kurban hewan. Tapi Perjanjian Baru bilang itu semua udah nggak perlu lagi. Kenapa? Karena seperti yang dibilang di sini, persembahan itu sudah digenapi oleh Yesus. Ini contoh sempurna dari pergeseran dari janji ke penggenapan. Kalau diringkas jadi satu cerita besar, jadinya keren banget. Perjanjian Lama itu dimulai dengan kisah Firdaus yang hilang. Awal mula manusia terpisah dari Tuhan. Nah, Perjanjian Baru di sisi lain adalah kisah tentang gimana Firdaus diperoleh kembali lewat Kristus. Jadi, keduanya ini membentuk satu alur cerita yang utuh. Oke, jadi Perjanjian Baru itu soal penggenapan dalam diri Yesus. Tapi ini biasanya memunculkan satu pertanyaan yang sering banget ditanyain, kenapa ceritanya harus ada 4 versi di kitab Injil? Betul kan? Kenapa harus ada Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes buat menceritakan satu kisah yang sama? Bukannya itu malah bikin bingung dan kelihatannya nggak konsisten? Ternyata ada alasan yang kuat banget di baliknya. Kuncinya di sini. Setiap Injil ditulis buat audiens yang beda, dengan fokus yang unik. Matius, misalnya, nulis buat orang Yahudi, jadi dia nunjukin Yesus sebagai Raja Mesias yang dijanjikan. Markus nulis buat orang Romawi, jadi dia gambarin Yesus sebagai hamba yang penuh aksi. Lukas, seorang sejarawan, kasih kita catatan yang super detail soal sisi kemanusiaan Yesus. Dan terakhir,
Yohanes ngasih perspektif teologis yang dalam banget soal keilahian Yesus. Coba deh bayangin, kita lagi di pengadilan. Kalau ada 4 saksi ngasih kesaksian yang sama persis, kata per kata, kita pasti curiga mereka janjian kan? Justru karena ada 4 laporan independen dengan sudut pandang yang sedikit beda, kredibilitas ceritanya jadi makin kuat. Ini nunjukin keaslian, bukan rekayasa. Dan ini bukan cuma soal cerita loh. Dari sisi sejarah, kita juga punya bukti naskah-naskah kuno. Potongan naskah Injil tertua yang kita temukan itu berasal dari waktu yang dekat banget sama kejadian aslinya. Untuk dokumen kuno, jeda waktu sesingkat ini tuh luar biasa, dan jadi salah satu alasan para sejarawan menganggapnya sebagai catatan yang bisa diandalkan. Jadi, kesimpulannya apa? Ini dia poin utamanya. Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru itu bukan dua buku yang saling berantem. Justru sebaliknya, keduanya itu kayak dua babak dari satu cerita besar yang nyambung. Yang satu nyiapin panggungnya dan kasih janji, sementara yang satunya lagi masuk buat menggenapi janji itu, saling melengkapi. Nah, ini membawa kita ke pertanyaan terakhir buat kita renungkan. Gimana caranya struktur cerita dua bagian yang unik ini, janji dan penggenapan, nubuat dan kenyataan, bisa membentuk cara jutaan orang di seluruh dunia memahami sejarah, tujuan hidup, dan iman mereka selama 2000 tahun terakhir ini?